Jumpa lagi di ibadah online sekolah minggu GKD. Yay, are you ready guys? Yes, Star. Ayo kita bersiap. Oke. Sekarang waktunya kita berangkat. Hooray, let's go. Selamat pagi, Kak Marta, Kak Yulia, Kak Handi. Halo, semangat pagi Joy dan Star. Kami sudah siap untuk ibadah. Sip. Ayo Kak Marta dan Kak Yulia, kita sapa adik-adik yang di rumah dulu yuk. Semangat pagi adik-adik. Apa kabar semua? Yang pagi ini sehat dan semangat. Sama-sama serukan haleluya 3 kali yang keras. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Wow, suara adik-adik keras banget Kak. Itu tandanya adik-adik yang di rumah semuanya sehat dan semangat untuk ibadah. Benar Kak Marta, Kak Yulia jadi ikut semangat. Adik-adik sekolah minggu GKJ memang luar biasa. Semuanya rajin-rajin. Setuju Kak Handi, Kak Yulia jadi tambah semangat lagi. Hari ini kita akan menari, melompat, dan memuji Tuhan bersama. Kita juga akan belajar tentang seorang tokoh yang akan memimpin bangsa Israel setelah Yusuf meninggal. Sepertinya Kak Yulia tahu siapa tokoh itu. Tuhan menyertainya sejak lahir melalui tangan bidan-bidan yang menolong ibunya pada saat melahirkan. Wait. Apa zaman dulu memangnya sudah ada bidan ya Kak? So pasti ada Kak Handi. By the way, apa kostumnya seperti yang Kak Marta dan Kak Yulia pakai ya? Kalau kostum zaman dulu kita nggak tahu Kak, kita kan belum lahir ya Kak Marta ya. Iya. Betul juga ya. Nah, supaya nggak makin penasaran, lebih baik kita memuji Tuhan dulu yuk. Ayo adik-adik yang di rumah semuanya bangkit berdiri. Kita akan sama-sama nyanyikan more more more. Yang semangat ya. Nah, nanti ikuti gerakan kakak-kakak. Musik.
I'm gonna jump today because of Jesus. Jump, 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 because of Jesus. Seru banget Kak. Kayaknya adik-adik di rumah masih semangat memuji Tuhan. Iya Kak, itu karena ada sukacita Tuhan di dalam hati kita yang buat kita mau terus dan terus memuji Tuhan. Dan itu juga berarti Tuhan hadir di rumah adik-adik semua. Yang percaya Tuhan hadir di rumah adik-adik, katakan amin. Amin. Benar banget Kak Yulia. Karena itu kita harus tetap setia kepada Tuhan Yesus. Kita juga harus tetap mengasihi Tuhan dengan cara rajin beribadah. Ayo adik-adik yang di rumah, kita akan sama-sama nyanyikan pujian Ku Tetap Setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Adik-adik, mari kita berdoa, tutup mata, lipat tangan. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu. Biarlah puji-pujian kami pada hari ini boleh menyenangkan hati-Mu. Kami ingin selalu bersuka di dalam Engkau Tuhan. Dan kami akan tetap belajar setia Tuhan, sampai Engkau datang ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar Kak Handi akan menyampaikan firman. Biarlah Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, Kau akan menyampaikan melalui Kak Handi. Jika masih ada roh-roh jahat yang hendak mengganggu, kami bersatu hati memanggil nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ikat, kami tolak, patahkan dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Kak Yulia sudah tahu kan tokoh yang akan kita pelajari hari ini? Sudah dong Kak, hari ini kita akan belajar tentang kelahirannya di tanah Mesir. Ngomong-ngomong, Kak Handi kemana ya? Kak Handi lagi siap-siap Kak. Kak Handi akan menyampaikan firman. Kalau gitu, supaya nggak lama-lama, ayo kita ke tempat Kak Handi yuk. Ayo, Kak Yulia sudah nggak sabar untuk mendengarkan firman hari ini. Kak Handi lagi ngapain itu? Ini Kak, lagi periksa adik bayi. Katanya dia demam. Badannya panas Kak. Kak Handi udah ditunggu sama adik-adik yang di rumah tuh. Kan Kak Handi yang menyampaikan firman. Oh iya, kalau gitu bayinya saya titip dulu ke Kak Marta. Oke. Saya mau sampaikan firman buat adik-adik di rumah. Dadah kakak-kakak. Dadah Kak Handi. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Handi. Nah, kalian masih pada inget nak? Dulu kalian lahirnya di mana? Mungkin ada yang di Bali, mungkin juga ada yang di Jawa, mungkin juga ada yang lahir di pulau lainnya, bahkan mungkin di luar negeri. Nah, kalian tadi kan mendengar istilah bidan. Bidan itu apa sih Kak? Bidan itu adalah wanita yang membantu seorang ibu melahirkan. Makanya kakak hari ini menggunakan kostum ini. Tapi Kak Handi bukan bidan ya, tapi dokter. Nah, sebelum kita mendengarkan firman hari ini, kita akan saksikan video yang satu ini. Firaun yang baru takut orang Israel akan menjadi terlalu kuat. Maka ia memperbudak mereka dengan sangat kejam. Firaun memerintahkan agar semua bayi laki-laki Israel dibunuh. Seorang wanita menaruh bayinya dalam keranjang, lalu menyembunyikannya di tepi sungai. Kakak perempuan bayi itu mengawasinya. Putri Firaun sedang mandi di sungai. Ia menemukan bayi itu dan memutuskan untuk mengasuhnya. Sang kakak menawarkan bantuan ibunya untuk merawat bayi itu. Putri Firaun menamai bayi itu Musa. Musa pun beranjak dewasa. Suatu hari, ia melihat seorang Mesir memukuli seorang Israel. Nah, gimana adik-adik? Pasti sudah menyimak video tadi. Setelah Yusuf meninggal, maka bertambah banyaklah jumlah orang-orang Israel di Mesir. Tetapi saat itu Raja Firaun yang memerintah di Mesir bukanlah seorang yang mengenal Yusuf, sehingga orang-orang Israel dijadikannya budak. Dan karena Raja Firaun melihat bahwa bangsa Israel menjadi bertambah banyak, maka diperintahkanlah agar bayi laki-laki orang Israel harus dibunuh pada saat lahir. Nah, bidan yang menolong ibu-ibu orang Israel melahirkan adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, sehingga mereka membiarkan bayi laki-laki orang Israel tetap hidup, termasuk bayi Musa yang dilahirkan oleh ibu Yokebed, tetap hidup dan selamat. Supaya aman dan tidak dibunuh oleh tentara Mesir, maka ibunya menaruh bayinya di dalam sebuah keranjang yang ditaruh di sungai Nil, dengan harapan ada orang yang nanti akan menyelamatkan bayinya. Kemudian kakaknya Miriam mengawasi adiknya dari jauh. Pagi-pagi ketika putri Firaun datang ke sungai Nil untuk mandi, dilihatnyalah bayi yang dalam keranjang itu. Lalu diambilnya dan dilihat bayinya. Wah, lucu dan ganteng. Kemudian
diangkatlah menjadi anak dan diberi nama Musa, karena dia diambil dari dalam air. Dari firman ini, adik-adik harus bersyukur karena Tuhan sudah menaruh adik-adik pada sebuah keluarga di mana papa dan mama itu mendidik dan mengasihi adik-adik. Karena itu, hormatilah orang tuamu supaya adik-adik mendapat berkat. Juga kita harus menjadi orang yang berani dan beriman, yang takut akan Tuhan. Di mana arti berani ini, kita harus bisa menjadi contoh yang baik buat teman-teman sekitar kita supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan yang terakhir, di dalam setiap permasalahan yang kita hadapi, kita harus ingat bahwa pemimpin kita adalah Tuhan Yesus yang akan selalu memberi kita jalan keluar buat setiap masalah kita. Jadi ingat ya, ada 3 poin yang harus kita lakukan menurut firman hari ini, yaitu Tuhan memakai keluarga kita untuk memberkati kita. Kita harus menjadi orang yang berani dan beriman dalam Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, dalam setiap permasalahan, Tuhanlah yang memimpin dan memberi jalan keluar buat kita. Amin. Mau tahu kelanjutan cerita Musa? Tunggu minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang waktunya ayat hafalan. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Ibrani 11 ayat 6a. Kita baca dulu sama-sama, setelah itu dihafalkan. Nanti Kak Marta dan Kak Yulia akan ajari gerakannya. Semuanya siap? 1, 2, 3. Ibrani 11 ayat 6a. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Amin. Gampang kan adik-adik? Kita ulangi sekali lagi dan pakai gerakan ya. 1, 2, 3. Ibrani 11 ayat 6a. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Amin. Kak Marta, Tuhan kita sungguh luar biasa. Dia sanggup mengubah hati istri Firaun sehingga bayi Musa bisa tertolong dan diasuh oleh ibunya sendiri. Benar sekali Kak Yulia. Karena Tuhan kita punya kuasa yang besar, maka Dia bisa melakukan apa saja. Jadi, adik-adik yang di rumah harus tetap percaya dan setia pada Tuhan Yesus. Amin. Untuk aktivitas minggu ini, adik-adik bisa kirimkan video ayat hafalan minggu ini sesuai dengan gerakan yang sudah diajarkan tadi. Video dikirim paling lambat hari Senin jam 5 sore. Nah, sekarang saatnya kita menyaksikan video dan foto kiriman dari adik-adik untuk aktivitas minggu lalu. Let's check it out! Jawab ya, teman-teman semua. Berkat yang terima yaitu Papa dan Mama, semua keluarga sehat serta dijauhkan dari COVID-19. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Makasih Tuhan Yesus. Edisa sehat terus. Halo teman-teman, nama saya Afrika. Berkat yang saya dapatkan dari Tuhan adalah punya orang tua yang baik. Dadah. Halo, nama saya Tisa. Saya diberikan berkat Tuhan adalah mempunyai keluarga yang mengenal Tuhan dan diberi kesehatan hingga saat ini. Terima kasih, dadah. Shalom, nama saya Eskiel. Berkat Tuhan yang saya terima adalah tahun ini saya dapat peringkat 10 besar di sekolah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Berkat Tuhan buat Jamie. Jamie punya orang tua yang sayang banget sama Jamie. I love you Bunda, I love you Ayah. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik sekolah minggu GKJ makin pintar dan makin kreatif, Kak. Bener banget Kak Yulia. Ayo adik-adik, terus kirimkan hasil karyamu, baik itu video, foto, supaya ibadah kita tetap seru dan tetap memberkati. Wah, ibadah hari ini seru banget ya. Yes, awesome. Terima kasih Kak Marta, Kak Hani, Kak Yulia untuk ibadah hari ini. You're welcome, Star. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita. Semua lipat tangan, tutup mata, dan Kak Andi akan pimpin kita di dalam doa. Semuanya lipat tangannya, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih dan kebaikan-Mu, karena Tuhan sudah menjadi jalan keluar buat setiap permasalahan kami. Tuhan juga memberkati kami melalui kedua orang tua kami. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang taat, yang dengar-dengaran terhadap firman-Mu, juga terhadap orang tua kami. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap berkat firman pada hari ini boleh tertanam dalam hati kami lakukan di dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum berpisah, Kak Yulia ingatkan Joy dan Star beserta adik-adik di rumah untuk tetap jaga kesehatan, patuhi semua aturan new normal, dan tetap berdoa juga ya. Siap Kak Yulia. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Wow, kita sudah sampai, Star. Adik-adik tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di ibadah minggu depan.